Saran sederhana, jangan ngukur keberhasilanmu dari orang lain. Oke. Itu. Jadi yang diamati diri saya meningkat dalam hal apa, diri saya membaik dalam hal apa, saya meningkat dalam pencapaian apa. Begitu Anda taruh orang lain sebagai tolok ukur keberhasilan, Anda mudah cemas. Nah, ini ada yang mau Mei tanyakan. Dalam kehidupan Mas Bimo, siapa atau apa yang jadi role model atau sumber inspirasi tentang afirmasi dan mindset positif nih? Kalau saya, mindset positif itu, atau orang yang jadi sosok idola ya, saat ini adalah Cristiano Ronaldo. Dan Kenapa, Om? gantengnya mirip kan? Oh, iya, wah. Ini ibu-ibu harus komen, gantengnya mirip nggak, Bu? Ya, karena Cristiano Ronaldo itu salah satu yang menginspirasi saya adalah beliau ini dermawan. Pada saat dulu tsunami Indonesia, apa yang dilakukan hanya gara-gara orang pakai kaos nomor punggung Cristiano Ronaldo kan diangkat sebagai anak kan gitu. Terus ada orang yang menjual kostumnya untuk perawatan kanker malah dibiayai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dia dermawannya luar biasa gitu. Kemudian saya yang belum bisa menyerupai dia dalam tanda kutip sebagai inspirasi adalah bagaimana dia merawat tubuh. Tidak minum gula, tidak minum alkohol, tidak minum soda bahkan gitu ya. Sehingga usia dia hanya angka gitu. Beberapa hari yang lalu dia mencetak gol dengan sangat luar biasa di usia 40. Itu benar-benar role model saya. Karena saya tahu kecilnya dia dulu seperti apa. Bahkan dia makan harus dari sisa-sisa orang makan di resto gitu loh. Benar-benar orang yang dari nol gitu. Nah, orang-orang yang dari nol dan meningkat, saya tuh sangat menginspirasi gitu loh. Tapi kalau orang yang sudah kaya nambah kaya itu kan, wah saya dari keluarga miskin gitu. Saya dari keluarga yang nggak punya gitu. Jadi saya role modelnya saat ini yang sangat menginspirasi itu adalah Cristiano Ronaldo. Nah ini pertanyaan itu kan ada yang komen mirip banget. Oh ya, mirip banget. Iya, kita iyain aja ya guys biar Mas Bimo betah di sini dengan kita ya. Nah, pertanyaan terakhir. Terkadang kita merasa bahwa afirmasi itu adalah sebuah keinginan yang berusaha kita paksakan, Mas. Gimana menurut Mas Bimo, bedanya afirmasi dengan sekedar berharap sesuatu terjadi? Itu bedanya apa? Ya, berarti belum memahami afirmasi. Afirmasi itu nggak lagi berharap. Afirmasi itu merasakan seolah-olah sudah mengalami. Merasakan seolah-olah sudah punya. Tujuannya supaya nggak berharap lagi gitu loh. Gitu. Jadi contoh nih, misalkan nih, pas afirmasi pengen punya iPhone, gitu ya, itu kan afirmasi terus menerus supaya apa? Merasa sudah punya dan nggak pengen lagi, gitu loh. Jadi misalkan lagi pengen punya iPhone, berarti sebenarnya bukan afirmasi, itu apa? Keinginan. Nah kalau sudah punya iPhone masih pengen nggak punya iPhone? Enggak, gitu loh. Karena apa? Sudah punya. Nah, afirmasi itu tujuannya adalah untuk merasa sudah punya, supaya nggak pengen lagi, supaya nggak berharap lagi. Karena pengen dan berharap itu kemelekatan, itu rasa kekurangan. Jadi saat saya naik motor, seolah-olah naik mobil, saya merasa sudah nggak pengen mobil lagi. Karena pada saat naik motor, berasa sudah naik mobil. Kalau teman-teman sudah merasa nggak pengen lagi akan apa yang diafirmasikan, tandanya manifestasi Anda sudah hampir terwujud, semakin dekat dengan terwujudnya. Gitu. Jadi kemelekatan itu seperti batu sandungan ya, Mas? Iya, betul, batu sandungan. Karena terlalu berharap, terlalu ngarep, gitu. Makanya afirmasi jangan rasa pengen. Merasa sudah punya. Ketika terbiasa, maka rasa sudah punyanya sudah nggak ada. Nggak pengen berharap lagi, gitu. Apakah kemelekatan itu hanya kita rasakan kepada barang-barang, atau bisa kita rasakan kepada orang juga, Mas? Semuanya, dengan pasangan, dengan calon pasangan, dengan anak. Anak itu kan titipan. Nggak boleh ada kemelekatan gitu loh. Sama benda, sama rumah, sama impian, semuanya itu terkait dengan kemelekatan. Apa yang kita merasa memiliki, berarti itu sebelumnya tercipta karena adanya kemelekatan gitu. Nah begitu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke tema
cemas, khawatir, takut. Setelah cemas, khawatir, takut kita akan bahas hutang dan juga karma. Nih biasanya banyak nih yang excited bahas hutang dan karma ini, karena aku juga mau bahas nih ya. Untuk ketemu master kita ya kan, gratis ya. Oke, kita ke cemas, khawatir, takut. Kita langsung ke pertanyaan YouTube dulu. Mas, dari Kak Zuliana, cara melepas itu bagaimana ya? Ya udah deh, apa gimana ya, Mas? Oke, kecemasan itu ada banyak hal sih ya. Dari sisi teknisnya bisa dengan pikirannya diarahkan ke sekarang. Karena kecemasan itu pikiran yang lompat ke masa depan yang negatif. Oke. Bisa diubah ke masa depan yang positif atau dikembalikan ke saat ini. Salah satu caranya gitu. Nah, terus kemudian cemas, khawatir, takut juga hal baru yang saya temui, ternyata orang tuh kurang gerak. Oh, gitu. Orang kurang gerak, kurang action, itu berpotensi besar cemas, khawatir, takut. Begitu dia banyak action, rasa itu sudah nggak sempat muncul. Yang ketiga adalah melekat, mendekatkan diri padanya. Karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu karena jauh darinya. Kalau dekat, rasa itu tidak ada. Dan usahakan ada kesadaran baru ya. Makanya tadi saya sempat nanya, kalau sudah tahu ini, masihkah berani cemas, khawatir, takut? Gitu. Jadi barang siapa mensyukuri nikmatnya kan ditambahkan. Tapi kalau mengingkari kan sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, cemas, khawatir, takut itu bagian dari tidak bersyukur. Oke. Jadi masihkah mau tidak bersyukur? Masihkah berani mengeluh? Masihkah berani cemas, khawatir, dan takut? Yang konsekuensinya, janjinya mendapatkan azab yang sangat pedih. Tapi kalau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Gitu. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Jadi hati-hati apa yang sudah ditulis. Jadi misalnya kita siangnya nggak bergerak di tempat tidur terus, malamnya begadang, itu paling beresiko ya kita paling mengalami. beresiko cemas, khawatir, takut. Oke. Ya karena nggak ngapa-ngapain kok gitu loh. Sekarang gini ya, misalkan ada banyak uang pun, ada banyak makanan pun, rebahan terus itu ada kecemasan tentang kesehatan loh. Oke. Ya enggak? Jadi cemas, khawatir, takut tuh rata-rata orangnya ternyata kurang gerak. Makanya kemarin kan saya bersama ibu saya ke dokter juga kan, ada salah satu kendala di asam lambung gitu kan. Gimana ya dok biar nggak cepat kambuh gitu ya? Perbanyak gerak, ada aktivitas. Jangan sampai melamun, diam berlama-lama. Oh, masuk akal juga ya. Gitu. Jadi kalau yang sakit nih, misalnya kita sakit opnam, kita kan terbatas ya geraknya, itu gimana? Yang penting ada aktivitas. Entah itu baca buku kan bisa. Gitu loh. Ada aktivitas. Gerak ini tidak harus selalu lari-lari, tidak harus selalu ini. Tapi ada aktivitas. Gitu. Mungkin ngobrol dengan anak, ngobrol dengan pasangan. Ada aktivitas. Karena kalau begitu ngelamun, diem, pikiran tuh sampai, waduh nanti kalau tambah sakit gimana, nanti kalau tambah ini gimana, nanti kalau aku nggak bisa sembuh gimana, nanti kalau utangnya nambah gimana. Wah itu pikiran tuh sudah gitu loh. Tapi begitu ada aktivitas, dia nggak sempat muncul. Gitu. Nah, kecemasan itu kan kadang kata psikolog itu adalah hal yang biasa. Cara kita membedakan itu perasaan berlebihan dalam berpikir dengan wajar itu seperti apa, Mas? Nah, itu sebenarnya detailnya nanti ada di buku kedua gitu ya. Jadi kecemasan, ketakutan itu ada yang wajar, ada yang tidak wajar. Karena manusia dibekali naluri itu untuk bertahan hidup. Contoh nih ya, ada binatang buas, misalkan ular. Anda nggak takut bahaya, gitu loh. Anda mengabaikan rumah nggak usah ditutup, gitu loh. Nggak ada kecemasan terkait nanti kalau ada binatang masuk gimana ya. Akhirnya udahlah rumah nggak usah ditutup. Nah ini kan bahaya. Ada rasa cemas kalau ada hewan liar masuk ke rumah gimana. Ini kan rasa cemas nih. Untuk menutup pintu itu memberdayakan. Nah yang nggak memberdayakan itu yang terutama dia lari ke depan, ke masa depan, yang negatif, yang terlalu berlebihan. Nanti ada kadar-kadarnya, ini yang ideal, ini yang berbahaya, itu ada kadar-kadarnya. Salah satu indikatornya itu. Oke, nah seringkali kecemasan itu disebabkan oleh standar sosial yang tinggi nih, atau kita bilangnya ekspektasi nih. Itu menurut Mas Bimo, cara yang sehat untuk mengatasi perasaan cemas terkait pencapaian kesuksesan, kalau kita misalnya lihat Raffi Ahmad kok
Maksudnya banyak banget ya gitu. Itu gimana? Oke, saran sederhana, jangan ngukur keberhasilanmu dari orang lain. Oke. Itu. Jadi yang diamati diri saya meningkat dalam hal apa, diri saya membaik dalam hal apa, saya meningkat dalam pencapaian apa. Begitu Anda taruh orang lain sebagai tolok ukur keberhasilan, Anda mudah cemas. Karena orang itu pada prinsipnya sudah dididik sejak dulu, nggak boleh kalah. Harus juara satu lah, harus inilah, harus jangan sampai kalah sama saudaramu, sama tetanggamu, dan lain sebagainya. Sehingga sugesti-sugesti yang sudah numpuk bertahun-tahun itu membayang-bayangi juga pada saat berkarir. Maka ketika bagaimana finansial saya melesat saat itu, ketika saya sudah tidak ingin mengalahkan siapapun. Yang penting saya meningkat di dalam hal apa, saya naiknya berapa lagi, saya meningkat lagi dalam apa, skill saya nambah apa lagi, tolok ukurnya saya meningkat. Maka peningkatan itu akan terus. Tapi begitu orang lain terlalu cepat, Anda panik. Orang lain terlalu santai, Anda jadi kenyamanan. Jadi saya nggak mau, misalkan gini, dulu saya pernah punya standar. Ketika saya habis resign dari perusahaan, kan gajinya waktu itu terakhir itu saya 4,5 ya, walaupun jabatan supervisor. Karena gajinya itu mudah dan hemat. Jadi cuma 4,5. Nah, ketika resign, saya punya nafsu dalam tanda kutip, saya mau kalau resign, saya akan buktikan bahwa di luar perusahaan ini, saya bisa mendapatkan lebih dari gaji selama di perusahaan. Begitu dapat 10 juta, 15 juta tuh rasanya sudah berbangga diri. Rasanya sudah stuck di situ, nggak meningkat lagi. Jadi dampaknya itu kecuali kalau kita memakai standar orang lain, kecuali misalkan dia terlalu cepat kita jadi panik, kalau dia santai, kita pencapaiannya tidak maksimal. Wong dia sudah kalah kok itu. Begitu saya tidak ingin mengalahkan yang lain, maka keberhasilan orang lain itu bukan urusan saya, bukan tolok ukur saya. Ada yang masih 10 juta, ya boleh dong saya 100 juta gitu. Jadi nggak ada batasan atas pencapaian orang lain. Jadi jangan menjadikan orang lain sebagai tolok ukur keberhasilan diri. Gitu. Oke.